Menantu Super Han San Qian. Bab 6491 Orang jahat harus mati. Haha, orang baik di dunia ini tidak pernah mati muda, sedangkan mereka yang sangat kejam dan jahat seringkali dapat hidup selama 10.000 tahun. Mereka yang hidup selama 10.000 tahun bukanlah manusia, tetapi kura-kura. Kau. Bayangan hitam itu marah, tetapi setelah beberapa saat dia tiba-tiba tersenyum, mengapa aku harus berdebat denganmu? Kau adalah orang yang sekarat, apa yang kau katakan sebenarnya sama sekali tidak penting bagiku. Simpan sedikit kekuatan dan perhatikan perlahan bagaimana pembantumu mati. Jangan khawatir, aku akan menggunakan lebih sedikit kekuatan sehingga kau dapat menonton lebih lama. Bayangan hitam itu tersenyum dingin dan menyerang Han San Qian lagi. Dia yakin bahwa dia memiliki keunggulan dalam hatinya. Ketika para master bertarung, kemenangan atau kekalahan satu sama lain seringkali dapat ditentukan oleh 1 mm. Jika Anda dapat memperoleh keuntungan tertentu dalam level psikologis, maka Anda pasti akan mendapatkan keuntungan mutlak dalam duel. Selain itu, ada banyak pasukan di luar. Bagi bayangan hitam, dia pada dasarnya telah memperoleh keunggulan dalam permainan tingkat tinggi ini dan dapat dengan mudah menang. Han San Qian sebenarnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Baginya, meskipun kekuatan lama di luar sana memang bertempur seperti sekelompok milisi tanpa aturan apapun, Han San Qian juga percaya bahwa kekuatan yang telah bercokol di klan iblis selama bertahun-tahun tidak mungkin hanya memiliki dua kuas ini. Dia tidak digantikan oleh kekuatan baru karena apa yang disebut pemikiran kaku di mulut bayangan hitam, tetapi kekuatan lama klan iblis jelas bukan orang baik, tetapi mereka jelas bukan orang-orang seperti orang-orang berpakaian hitam ini yang dapat melakukan apa saja untuk tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka disingkirkan hanya karena mereka tidak menggunakan darah orang yang masih hidup untuk memperbaiki dan kekuatan mereka tidak dapat mengimbangi. Tetapi kekuatan lama masih dapat bertahan lama dalam situasi ini, yang berarti bahwa kekuatan lama memiliki fondasinya sendiri, dan mereka sama sekali tidak mungkin memainkan langkah bodoh seperti itu. Menurut pemahaman Han San Qian, pihak lain harus memiliki beberapa gerakan mundur, dan gerakan mundur jelas merupakan yang paling mereka inginkan. Memikirkan hal ini, Han San Qian tidak hanya tidak menunjukkan kelemahan apapun, tetapi menjadi lebih tenang dan ganas dalam menghadapi serangan bayangan hitam itu, meskipun di mata bayangan hitam, Han San Qian lebih seperti perlawanan sebelum kematian. Tetapi siapa yang peduli dengan ini? Kedua belah pihak bertarung dengan sengit lagi, dan konfrontasi yang lebih intens dimulai di luar rumah. Pria berpakaian abu-abu yang gagal menyerang dipukuli oleh pria berpakaian hitam sebagai anjing yang tenggelam. Terlalu mudah bagi pria berpakaian hitam untuk membunuh pria berpakaian abu-abu itu. Setelah merasakan manisnya ini, pria berpakaian hitam itu benar-benar mulai secara spontan mengejar pria berpakaian abu-abu yang datang dari segala arah dan berlari ke segala arah. Tidak mungkin. Tentara di medan perang terbunuh atau terbunuh. Semua orang mengandalkan pembunuhan untuk mendapatkan pahala dan memulai jalur promosi. Oleh karena itu, semua orang ingin membuat pahala. Ketika mereka melihat anjing yang tenggelam, mereka secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan dan memilih untuk mengejarnya dengan gila. Dan justru gerakan inilah yang menyebabkan kerumunan di pintu masuk istana Yin Yang, yang awalnya dikelilingi oleh air, perlahan-lahan bubar. Meskipun bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sama sekali, itu seperti biji wijen yang dilemparkan ke tanah dan tersebar. Selain area inti, masih banyak orang, tetapi bagian luar sudah ramai. Du Tua, pihak lain telah jatuh ke dalam perangkap. Dalam kegelapan, Du Tua, yang telah bersembunyi, dan sekelompok prajurit elit telah menatap gerbang istana Yin Yang untuk waktu yang lama. Saudara-saudara mereka di istana mengikuti rencana dan menyerang di luar istana Yin Yang dengan cara yang bodoh. Meskipun itu benar-benar membuat orang ingin tertawa, itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Selama benteng yang tak tertembus di gerbang mereka hancur total, maka pasukan elit ini akan sepenuhnya digunakan dengan baik. Ini setara dengan belati. Di masa lalu, perlu untuk menembus helm musuh untuk membunuh musuh, tetapi sekarang musuh telah mengambil inisiatif untuk melepaskan baju besi tebal, maka belati ini akan bergerak maju dengan berani dan menjadi tak terkalahkan. Apakah semua saudara siap untukku? Melihat ke belakang, semua orang mengangguk berturut-turut.
Sialan, dendam baru dan lama, mari kita selesaikan hari ini. Pergi. Bab 6492, Serangan Pisau Tajam. Mengikuti perintah dari Poison Master, semua pasukan elit di belakangnya bergegas keluar di detik berikutnya. Seluruh pasukan terlatih dengan baik, dan serangannya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga hampir tak terkalahkan. Bahkan jika Istana Yin yang memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya, setelah pengejaran musuh dibubarkan secara paksa, situasi saat ini telah mencapai titik di mana sulit untuk mempertahankan pinggiran. Setidaknya dalam menghadapi pasukan pisau tajam yang dipimpin oleh Poison Master, mereka pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Pada saat ini, semuanya dengan sempurna menggambarkan apa artinya arti sebenarnya dari, bukan jumlah prajurit, tetapi kualitas. Bunuh. Poison Master sendiri juga sangat berlevel tinggi, dan prajurit pinggiran sama sekali tidak dapat menghentikan ujung pisau tajamnya. Dia hampir tak terhentikan sepanjang jalan, dan pasukannya mengikuti dari dekat, membunuh sepanjang jalan. Segera, lapisan tengah mulai rusak, dan lapisan dalam juga dalam bahaya. Laporkan. Di dalam aula utama, bayangan hitam bertarung dengan Han Sanqian dalam pertempuran gelap, dan matahari dan bulan redup. Tiba-tiba dia mendengar laporan darurat di luar dengan senyum di wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Hampir pada saat yang sama, salah satu anak buahnya akhirnya terhuyung-huyung masuk di bawah perlindungan orang lain. Sebagai seorang utusan, tidak ada cara lain. Bahkan jika ada hujan pisau di luar, dia harus bergegas ke tempat tujuan untuk melaporkan berita tersebut. Bagi mereka, berhasil mengirimkan surat itu adalah misi mereka. Namun, dalam situasi seperti itu, masih cukup bermanfaat untuk lebih banyak berlatih, yaitu, setidaknya setiap orang telah mengembangkan kualitas lari yang tak terkalahkan. Sama seperti pengintai di garis depan, mereka tidak memiliki keterampilan lain, tetapi kemampuan mereka untuk melarikan diri dan menghindari serangan sangat kuat. Tentu saja, dapat dikatakan juga bahwa mereka sangat pandai bersembunyi. Menghadapi serangan Su Yingxia dan gadis-gadis lainnya. Ada juga daya tembak QR di langit. Orang ini mampu menyerbu masuk dari jaring penghalang seperti itu, dan dia memiliki kemampuan yang berbeda untuk bersembunyi. Ya Tuhan, itu tidak baik, itu masalah besar. Bayangan yang sedang berkonsentrasi menghadapi Han Sanqian itu menunggu untuk melihat lelucon Han Sanqian. Alhasil, dalam sekejap mata, bawahannya datang untuk melaporkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Siapapun yang berada dalam situasi ini akan sedikit bingung untuk sementara waktu. Itu tidak ada hubungannya dengan mentalitas. Kenapa kau membuat keributan seperti itu? Apa kau tidak malu? Hei Ying meraung marah. Dia sangat tidak senang sekarang. Inti masalahnya adalah bagaimana bawahannya bertindak tergesa-gesa dan membuatnya tampak sangat malu di depan Han Sanqian. Ya Tuhan, orang-orang dari golongan lama menelepon. Mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kata si tamu tergesa-gesa, nadanya penuh kepanikan dan ketakutan. Mereka menelepon. Lalu kenapa? Ini adalah sesuatu yang sudah dia ketahui. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari luar akan datang melapor kepadanya untuk masalah sepele seperti itu. Terlebih lagi, mereka begitu panik dan takut. Hah? Si tamu tercengang. Jelas, ada kesenjangan informasi yang serius di antara kedua orang itu. Bayangan hitam itu mengira bahwa panggilan itu adalah panggilan sebelumnya, sedangkan si penelepon sebenarnya merujuk pada panggilan saat ini. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Keluar dari sini. Si bayangan hitam mendesak dengan marah. Dia tidak ingin orang yang memalukan ini tinggal di sini sedetik pun. Keluar. Kau tidak ingin mengurusnya. Si tamu berkata dengan panik dan tidak percaya. Sialan, apakah kalian semua hanya makan makanan kering? Apakah kalian masih membutuhkan aku untuk mengurus masalah sepele seperti itu? Keluar. Pria itu tanpa sadar ingin mundur, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa menggerakkan kakinya lagi. Tetapi dia tahu satu hal dengan sangat baik, jika dia tidak menjelaskan situasi terkini di luar dengan jelas. Maka, saya jamin saya akan dipukuli sampai mati. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tergesa-gesa dan sedih, tetapi, masalahnya adalah, orang-orang dari kekuatan lama telah mencapai pintu depan kita.
Apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apapun tentang hal itu? Apa? Mendengar ini, bayangan hitam itu hampir jatuh dari tanah. Dia tidak pernah memikirkannya, apalagi mengharapkannya. Anda mengatakan bahwa orang-orang dari kekuatan lama telah mencapai pintu depan kita. Ya, Tuan Suci, jika Anda tidak membuat pengaturan apapun, saya khawatir mereka akan langsung membunuh jalan mereka ke aula utama. Sialan. Bayangan hitam itu langsung terkejut dan marah. Bagaimana jika sekelompok orang itu bergegas ke aula utama? Tetapi ini tidak benar. Bukankah sekelompok orang itu dipukuli sampai babak belur oleh garis depan? Bab 6493, Mati Rasa. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu terdiam beberapa saat. Semakin dia memikirkannya, semakin salah kelihatannya. Semakin salah kelihatannya, semakin bingung dan tertekan yang dia rasakan. Setelah menebak beberapa saat, dia tidak dapat mengetahuinya. Dia menatap Han Sanqian dengan sedikit kebingungan dan depresi. Han Sanqian tentu saja sangat jelas tentang apa yang terjadi di sini, tetapi dia tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Dia tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Dia bahkan akan memanfaatkan kurangnya konsentrasi orang ini dan menyerangnya. Dengan gila-gilaan. Bayangan hitam itu sangat tertekan. Jelas bahwa orang ini hanya berbicara omong kosong kepadanya. Dengan kata lain, Han Sanqian berada di atas angin dalam strategi sekarang. Menurut perilaku orang ini, dia seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejeknya. Namun, orang ini melakukan yang sebaliknya. Dia tidak hanya tidak berbicara omong kosong. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menghancurkan dan memaki-makinya. Orang baik, kamu sangat kotor. Namun, tidak peduli seberapa tertekannya dia tidak akan melepaskan kerugian yang harus dideritanya. Dengan mentalitas satu pihak menang sementara pihak lain kalah, serangan Han Sanqian langsung menang. Bayangan hitam itu tidak hati-hati dan langsung dipukul mundur setengah meter oleh Han Sanqian. Beberapa orang mengatakan bahwa duel antar master adalah duel puncak, dan seharusnya diperjuangkan dengan penuh semangat dan meledak. Namun pada kenyataannya, tidak demikian. Master top yang sebenarnya tidak seganas yang dibayangkan dalam banyak kasus. Mereka lebih fokus. Ketika semua orang telah mencapai puncak dalam keterampilan, sihir, dan kultivasi, pada kenyataannya, mentalitas dan detail adalah faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan. Oleh karena itu, sepanjang zaman, tidak ada master yang tidak tenang dan acuh tak acuh. Atau, dia bisa menjadi anak nakal, atau dia bisa menjadi fanatik seni bela diri, atau dia bisa menjadi orang tua, tetapi bagaimanapun juga, ketika Anda bertarung melawan master top seperti itu, konsentrasinya sangat tinggi. Dalam permainan kelas bawah, yang penting adalah siapa yang bermain lebih keras dan lebih agresif. Dalam permainan kelas menengah, yang penting adalah siapa yang memiliki keterampilan lebih baik dan kultivasi lebih tinggi, dan dalam permainan kelas atas, yang penting adalah konsentrasi dan detail. Para ahli pandai mengubah sedikit keuntungan menjadi efek bola salju dengan kecepatan tercepat, mengembangkannya berkali-kali, dan kemudian, ketika ia dewasa dan sebelum Anda dapat bereaksi sama sekali, ia tiba-tiba menggunakan keuntungan besar yang terkumpul untuk mengalahkan Anda dalam satu kalimat. Ini adalah permainan tingkat tinggi yang sesungguhnya. Jelas, keuntungan yang dikumpulkan oleh Black Shadow sebelumnya langsung dimakan oleh Han Sanqian saat ini, dan dia langsung menempati posisi yang lebih unggul dalam satu gerakan. Sekarang, kamu tidak seyakin sebelumnya. Han Sanqian menatapnya dan tertawa dingin dengan jijik. Black Shadow frustrasi dan sangat tertekan. Kamu tidak mengatakan apa-apa ketika aku melihatmu tadi. Sekarang aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan ingin melawanmu dengan baik. Kamu tiba-tiba berbicara lagi. Aku. Dia benar-benar ingin bergegas dan memukul Han Sanqian dengan keras untuk mendapatkan tempatnya kembali, tetapi dia juga ingin tahu mengapa kekuatan lama tiba-tiba bisa memukulnya secara langsung. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk menelan amarahnya. Aku ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya. Itu tidak sederhana. Aku tidak berpartisipasi. Aku tahu segalanya dengan sangat baik. Kalimat tidak berpartisipasi hampir membuat Black Shadow marah setengah mati. Bagaimanapun,
Dia berpikir bahwa Han Sanqian pasti terlibat dalam permainan yang membingungkan saat ini, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Han Sanqian tidak berpartisipasi? Tidak apa-apa jika dia tidak ikut serta, tetapi orang ini benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Bukan karena dia sangat pintar, intinya adalah ketika dia mengatakan ini sekarang, itu lebih atau kurang merupakan ejekan terang-terangan terhadap dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Dia ingin membantah, tetapi dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia membantah penolakan Han Sanqian untuk memberitahunya, dan jika dia tidak membantah, dia akan mengakui bahwa dia adalah orang bodoh yang menyamar, menunggu orang lain untuk mendidiknya. Perang itu mendesak, dan untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan, bayangan hitam harus memilih yang terakhir. Saya akan menjadi orang bodoh dan menyelesaikan masalah di depan saya terlebih dahulu. Ketika saya telah menyelesaikan semua masalah dan memenangkan kemenangan terakhir, itu akan menjadi momen nyata bagi saya untuk merasa bangga. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu masih memilih untuk tetap diam dan menunggu. Melihatmu menunggu di sini untuk kuceritakan, apakah kamu tahu seperti apa dirimu di mataku sekarang? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Bab 6494 Kamu seperti anjing. Ibumu, pamanmu, seluruh keluargamu, leluhurmu. Bayangan hitam itu tampak masih kokoh di permukaan, tetapi sebenarnya, dia telah menyapa leluhur Han Sanqian di dalam hatinya. Itu sudah sangat memalukan, dan orang ini mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuatnya menunggu lebih canggung. Dia tidak ingin menjawab, tetapi Han Sanqian tampak seperti sedang menunggu jawabannya. Melihat wajahnya yang hancur, jelas bahwa dia tidak akan terus berbicara jika dia tidak menjawab. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu menahan amarahnya dan berkata, seperti apa rupanya? Benar saja, begitu dia menjawab, Han Sanqian menjawabnya dalam hitungan detik, kelihatannya seperti anjing, mengibaskan ekornya, menatap tuannya dengan kasihan, tolong, berikan padaku untuk dimakan. Setelah dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung tertawa. Kali ini, bayangan hitam itu benar-benar tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, dia adalah atasan, dan guru suci istana Yin dan Yang. Dia selalu sangat sakral dan mulia di depan orang lain, tetapi di depan Han Sanqian, dia tanpa sadar tampak seperti tikus tanah yang memarahi jalanan, dan tikus tanah yang kalah dalam omelan. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu menjadi marah. Persetan dengan ibumu, aku akan membunuhmu. Bayangan hitam itu benar-benar marah, dan kehilangan akal sehatnya dan bergegas menuju Han Sanqian. Utusan yang malang itu, melihat guru sucinya sendiri bertanya kepada musuh dengan sangat sedih, dia juga ingin memberikan solusi dan cara untuk mengatasinya setelah guru sucinya mengetahui jawabannya. Akibatnya, setelah menunggu lama, mereka mulai bertarung lagi. Para master bertarung, dan yang tidak bersalah terpengaruh. Hampir semua beberapa meter di sekitar mereka berdua terkena dampak mana yang besar. Belum lagi meja, kursi, dan bangku di sekitarnya hancur, bahkan udara terkoyak. Dan bahkan lantai berubah menjadi abu. Meskipun kemampuannya untuk melarikan diri adalah kelas 1, menghadapi serangan yang tidak pandang bulu seperti itu, sebenarnya sangat sulit baginya untuk bersembunyi di manapun. Pada akhirnya, ia mencoba melepaskan segalanya dan berlari keluar, tetapi jelas bahwa kecepatannya sulit untuk melarikan diri di bawah serangan napas yang membabi buta. Dengan datangnya gelombang besar, ia langsung terbalik ke tanah dan kehilangan nyawanya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia meninggal, ia juga tidak merasakan sakit apapun, karena gelombang besar itu tidak hanya menjatuhkannya. Saat gelombang itu menyentuh tubuhnya, energi yang sangat kuat itu sebenarnya telah menghancurkan semua organ dalamnya dalam sekejap. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah pertarungan antara bayangan hitam dan Han Sanqian hampir berakhir, dia ingin berhenti bertarung untuk sementara dan membicarakan topik. Dia tidak terlalu marah, dan dia juga percaya bahwa Han Sanqian sekarang akan dengan jujur memberitahunya alasannya. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa utusannya telah meninggal di sana, dan dia tidak bisa menahan perasaan sangat tertekan untuk sementara waktu. Lihatlah dirimu, mengapa kamu begitu impulsif? Jika kamu sedikit lebih sabar tadi, kita tidak perlu berakhir seperti ini. Sekarang, bawahanmu sudah mati, dan tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu.
Tidak ada yang bisa membantumu, kan? Bahkan jika kamu tahu apa yang sedang terjadi, bahkan jika kamu tahu cara memecahkannya sekarang, siapa yang akan membantumu menyampaikan perintah? Orang-orangku menghalangi orang-orangmu di luar istanamu. Meskipun tidak mungkin untuk menghalangi mereka sepanjang waktu, masalahnya adalah orang-orangmu tidak bisa masuk dalam waktu singkat. Dengan kata lain, saat mereka bisa masuk, gerbangmu sebenarnya sudah kami tembus, dan semuanya akan terlambat. Itu kejam, kejam sampai ke tulang, setidaknya untuk bayangan hitam, Han Sanqian seperti ini saat ini, tetapi tidak mungkin, semua yang dikatakan orang ini benar. Dia sangat tertekan, tetapi benar-benar tidak ada cara yang lebih baik. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak bertanya padaku tadi, tidak mungkin untuk mengatur pemindahan begitu saja, tetapi masalahnya adalah kamu terlalu percaya diri, jadi ketika kamu mendengar berita itu kamu tidak dapat menerimanya, kamu kehilangan akal sehatmu. Setelah itu, setelah dipermalukan olehku selama beberapa kata lagi, kamu langsung kehilangan akal sehatmu, sehingga permainan caturmu agak buruk, dan pada akhirnya, kamu benar-benar kalah di papan catur. Han Sanqian tertawa dingin. Mendengar kata-kata Han Sanqian, bayangan hitam itu mulai marah. Bab 6495, Pembalikan Situasi. Kau. Bayangan itu tercekat, tetapi detik berikutnya, ia kembali menahan amarahnya. Ia tahu betul bahwa jika ia terus berbicara seperti yang baru saja ia lakukan, maka Han Sanqian hanya akan semakin marah. Bajingan ini melakukannya dengan sengaja. Ia tidak boleh lagi bersikap tidak sopan di hadapannya, ia juga tidak boleh bersikap tidak tahu aturan. Jika tidak, mentalitasnya pasti akan hancur oleh orang ini. Lucu, sangat lucu, Han Sanqian, apakah kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Hanya mengandalkan sedikit omong kosong yang kau katakan padaku sekarang, aku takut. Kau benar-benar lucu, belum lagi pasukan lamanya telah menyerang pintu rumahku, bahkan jika orang ini sekarang bergegas ke aula utamaku, apa yang bisa ia lakukan? Hanya mengandalkan beberapa orangnya. Jika ia benar-benar mampu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa makhluk tua beracun itu telah bertarung denganku. Baginya, pasukan lama tempat makhluk beracun tua itu berada memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang akan terlalu dikhawatirkannya. Selalu ada kesenjangan besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menyerang, itu hanya akan menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri, tetapi itu tidak akan mengubah situasi perang. Dengan penempatan pasukanku di luar, tidak peduli metode apa yang digunakan makhluk beracun tua itu untuk menyerang gerbangku, dia tidak dapat sepenuhnya memusnahkan pasukanku yang besar. Jika dia tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka semua, sejumlah kecil pasukannya tidak akan berdampak apapun padaku dalam waktu singkat, dan pasukanku yang besar sekarang berkumpul di kota. Selama waktunya hampir habis. Orang-orangku masih akan mengepung tempat ini, yang berarti bahwa krisisku masih akan teratasi, dan begitu aku menyelesaikannya, maka bukan hanya kamu, tetapi bahkan gerombolan makhluk beracun tua itu akan sepenuhnya dikepung dan dibunuh olehku. Aku akan mengemas kalian semua dalam satu jaring, mengapa aku harus cemas, seharusnya kamu. Orang ini mengatakan banyak hal, dan tanggapan Han Sanqian adalah tepuk tangan yang sangat antusias, dan tepuk tangan yang sangat tulus. Setelah tepuk tangan meriah, Han Sanqian akhirnya angkat bicara, apa yang kau katakan masuk akal, dan analisismu sangat logis, tetapi masalahnya adalah, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menang ketika makhluk tua beracun itu menghantam pintu rumahmu. Aku juga tidak mengatakan mengapa kau akan kalah. Apakah aku mengatakannya? Apakah aku menunjukkan bahwa aku senang karena menang? Dalam satu kalimat, bayangan hitam itu langsung berubah menjadi orang bodoh yang besar. Ia mengira Han Sanqian akan berdebat dengan hati nurani yang bersalah, tetapi Han Sanqian langsung mengakuinya dengan murah hati, yang secara langsung mengganggu rencana dan penempatannya. Yang lebih penting, setelah Han Sanqian mengakuinya, ia berpikir dengan hati-hati bahwa tampaknya Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa, dan ia tidak berpuas diri karena pencapaian ini. Dari awal hingga akhir, aku menertawakanmu karena menganggapmu begitu hebat, tetapi kau malah ditampar. Maaf, aku benar-benar tidak tahu bahwa kau telah mengarang begitu banyak drama dalam pikiranmu.
Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Dulu, dia selalu mendengar bawahannya mengatakan bahwa Han Sanqian tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga pandai menyerang jantung. Saat itu, dia mengira bawahannya sengaja mencari-cari alasan atas kegagalannya. Lagi pula, dalam kognisi kebanyakan orang, kekuatan keras selalu menentukan hasil pertempuran. Mengandalkan omong kosong atau rencana memalukan untuk mengacaukan mentalitas orang lain untuk menentukan hasil pertempuran adalah lelucon belaka. Namun, sekarang, setelah mengalaminya sendiri, dia menemukan bahwa kognisi sebelumnya lebih seperti lelucon. Han Sanqian terus-menerus membuat marah dan mengejek dirinya sendiri, membuat penilaian rasionalnya sama sekali tidak valid. Dia menjadi seperti banteng gila, berlarian ke sana kemari. Tentu saja, ini juga karena Han Sanqian sangat kuat, jadi Anda harus dipaksa mendengarkan omong kosongnya, karena sangat sulit bagi Anda untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Ini adalah hal yang paling menjijikkan tentangnya. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda selanjutnya? Kata Han Sanqian sambil tersenyum.